Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Handoko, tempat kerja SMA Negeri 1 Widodaren, mahasiswa PPG LPTK IAIN Ponorogo, gelombang 3 tahun 2022. Pada hari ini, tanggal 12 Januari 2022 akan menyelenggarakan praktek real video pembelajaran untuk UKIN. Semoga video dapat berjalan dengan lancar dan bisa dinikmati sebagai pembelajaran oleh Bapak Ibu Guru di seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini? Mari kita awali dengan bacaan basmalah dan dilanjutkan dengan membaca umul kitab bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi membuat kegiatan kita, belajar mengajar kita menjadi kegiatan yang berkah dan ilmunya nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya kita memupuk rasa nasionalisme kita sebagai anak bangsa yang baik, sebagai pewaris peradaban, sebagai pewaris kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Hafal? Bisa? Bisa. Yuk semuanya berdiri. Pada hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yuk semuanya duduk, semuanya. Oke, hari ini Bapak sebelum memulai pelajaran akan Bapak absen terlebih dahulu. Nanti yang Bapak sebutkan namanya silahkan katakan hadir. Aftas ya? Ainis? Aini? Alvia? Alifa? Alinsia? Alfiansyah? Angel? Bintang? Dela? Dion? Ella? Fajar? Farel? Gabriela? Karnet? Hermanjaya? Indra? Iqbal? Karina? Kiza? Lindi? Muhammad Syarif? Mukti? Nasyiwa? Nafianti? Rahma? Rinda? Silvi? Siska? Sukma? Tiara? Warda? Yoko? Zalva?
Zaskia. Oke, mayoritas hadir semuanya, hanya satu yang tadi tidak hadir. Semoga yang izin ketika dia ada kerjaan dimudahkan oleh Allah, yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah. Amin. Bagaimana liburan semesteran? Menyenangkan? Liburan dilanjut atau pengen masuk tertib terus? Liburan dilanjutkan masuk atau liburan dilanjutkan libur lagi? Ada yang pengen libur terus, ada yang pengen masuk, dan seterusnya. Yang jelas, liburan telah usai. Minggu ini adalah minggu kedua. Kita memasuki pelajaran, kita memasuki tahun pelajaran semester genap. Maka dari itu, jangan lupa tetap pompa semangatnya, walaupun setelah liburan mungkin banyak yang kendor juga, mungkin banyak yang males juga. Virus-virus saat liburan jangan dibawa ketika di sekolah. Liburan jam 9 pagi tidur. Bangun jam 11. Tidur lagi. Apalagi jam sekian ya, jam-jam siang seperti ini. Kalau liburan biasanya ngapain jam siang? Tidur. Tidak ada pekerjaan lain kecuali tidur. Ya. Ya itu terus, ya banyaklah kegiatan kita masing-masing. Maka dari itu jangan sampai membawa virus-virus itu masuk ke dalam kelas. Karena kelas bukanlah tempat tidur. So, jangan banyak tidur. Ya, itu pesan saya. Semester 1 materi sudah banyak sekali kita ajarkan. Baik dari materi akidah, materi akhlak, materi fikih, bab jenazah kemarin, kemudian etos kerja, udah banyak. Nah, sekarang kita akan masuk materi baru. Materi yang akan bisa digunakan untuk, kalau bisa sih dipraktekkan, tapi kalau tidak bisa ya cukup menjadi pengetahuan. Tapi harapannya adalah kita bisa mempraktekkan. Ya, materinya adalah tentang menasehati di dalam Islam. Seni menasehati itu banyak. Jangan sampai nasihat berujung nyacat. Kadang ada juga niat nyacat, tapi dibalut dengan nasihat. Banyak yang seperti itu. Pernah nggak dinasihati tapi malah sakit hati? Yang salah yang menasihati atau yang dinasihati? Yang menasihati. Menasihati itu contoh. Menasihati itu butuh waktu yang tepat. Jangan posisi lagi kemrungsung, lagi luwe, mbok nasihati, jelas gak masuk. Seperti yang dulu-dulu saya sampaikan. Teman Anda naik sepeda motor kecelakaan, parah. Terus kemudian Anda menasihati dengan bijaknya, naik sepeda motor itu pelan-pelan. Masuk enggak? Enggak, ya karena waktunya tidak tepat. Bahasanya dipilih yang tepat, ya bahasanya jangan bahasa hewani. Pakai bahasa manusiawi, ya. Jangan pakai bahasa hewani. Bahasanya tepat, waktunya tepat, kalimatnya tepat. Kok masih salah? Kira-kira yang salah apanya? Yang salah itu ternyata bahasanya bener, kalimatnya bener, waktunya ya bener. Kok aja salah? Mergane kowe sing nyampe nih. Jadi salah, ya. Ingat, kadang menasehati tidak harus kita. Kadang menasehati tidak harus kita. Kita butuh tangan orang lain untuk menasehati orang lain juga. Tuh, jangan memaksakan diri. Ya, jadi kita akan belajar tentang seni menasehati. Nah, di depan bisa dilihat dengan seksama. Di depan ini adalah tujuan dari pembelajaran kita, ya. Tujuan dari pembelajaran kita. Apa saja sih yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini? Satu. Nih. Kita akan tahu dan bisa merencanakan dan melaksanakan khutbah, tabligh, dakwah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi nanti materi ini berhubungan dengan 3 hal ini. Khutbah, tabligh, dan juga dakwah. Kemudian melalui diskusi nantinya, ya, melalui diskusi nantinya kita akan juga bisa mengetahui apa yang benar dan apa yang salah dalam dakwah dan juga khutbah yang akan nanti kita pertontonkan. Jadi pada hari ini Bapak tidak akan banyak ceramah, nanti akan melihat video, ya, kita akan melihat video tentang cara berkhutbah, cara berceramah, nanti diamati bersama-sama
selanjutnya nanti kita akan presentasi. Paham? Oke, anak-anak sekalian, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, Bapak sudah menyediakan link pretest yang akan anak-anak isi, jawab sesuai dengan kemampuan dan apa yang dipahami. Enggak harus benar, apa yang dipahami bisa ditulis. Ya, nanti link itu akan Bapak kirim ke grup. Silahkan untuk dikerjakan di buku masing-masing. Ya, jadi linknya ada di grup, soal-soalnya di grup, dikerjakan di buku masing-masing. Paham? Yuk, pretest dimulai dari sekarang. Khutbah Jumat. Yang wajib sholat Jumat laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan sholat Jumat boleh tidak? Boleh. Harus sholat duhur atau tidak? Kalau perempuan sudah sholat Jumat, harus sholat duhur atau tidak? Oke, nanti kita bahas ya, nanti kita bahas. Khutbah Jumat, yang khutbah namanya siapa? Khotib, ya nggak usah mikir namanya Suradi, namanya Suyatno, nggak usah dipikir. Yang khotbah namanya khotib, ya. Yang khotbah namanya khotib. Sholat Jumat diperintahkan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah di Madinah dan seterusnya. Ini secara sejarah. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain. Fardu ain itu berarti adalah kewajiban yang tidak bisa diwakilkan, ya. Tidak bisa diwakilkan sholat Jumat. Setiap laki-laki yang telah memenuhi syarat, balik, berakal, nggak gila, silahkan. Kalau Anda merasa gila, nggak usah ikut sholat Jumat. Ya. Oke, ini salah satu dasarnya, Quran Surat Jumuah ayat 9. Kemudian kita lanjut saja. Yang diwajibkan sholat Jumat nih, satu muslim. Non muslim nggak usah dipaksa. Ya, non muslim nggak usah dipaksa. Yang kedua adalah berakal. Semuanya manusia ada orangnya. Orangnya hidup tapi tidak semuanya berakal. Ini yang waras. Balik. Sudah mimpi basah. Laki-laki mukim. Mukim itu adalah dia tinggal di tempat itu. Anda perjalanan merantau ke Surabaya pas hari Jumat. Surabaya sana. Di pertengahan jalan ada sholat Jumat. Boleh sholat Jumat, boleh sholat duhur. Ya, tidak harus sholat Jumat. Karena Anda musafir. Kalau mungkin monggo. Sehat. Memungkinkan untuk datang ke masjid. Kalau tidak memungkinkan gimana Pak? Ya udah usah aja. Sholat di rumah saja. Ya. Apakah sholatnya sholat duhur atau sholat Jumat? Nanti kita bahas. Merdeka. Kalau ini nggak ada sih zaman sekarang. Maksudnya zaman dulu itu adalah budak. Budak itu nggak wajib Jumatan. Ya, karena budak itu haknya majikan. Kalau sekarang udah nggak ada. Ini bagi laki-laki sering merasakan fenomena seperti ini, di mana sholat Jumat itu adalah gravitasi terberat dalam hidup. Ya, bertahan 10 menit, 5 menit dalam sholat Jumat itu berat banget, yakin. Ya. Ngantuknya luar biasa. Baru sholat Jumat ya melek padang, ya. Nggak tahu setan apa yang merasuki kita. Jadi modelnya kayak gitu. Entah setannya yang kuat atau kitanya yang lemah, nggak tahu lah. Yang tidak wajib sholat Jumat, sakit. Ingat, sakit. Ini sakit beneran, bukan sakit-sakitan, enggak. Ya kan, sakit beneran. Musafir, tadi perjalanan, anak-anak, dan juga perempuan. Ini enggak wajib.
Sholat Jumat itu adalah suatu kewajiban yang penting atas tiap-tiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 golongan, hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Ini hadisnya, dasarnya tadi. Ya. Syarat sah sholat Jumat, nih dilaksanakan dalam pemukiman. Di situ ada desa, wajib mengadakan sholat Jumat. Di sekolah ini adalah sebuah pemukiman, dilaksanakan sah. Ya. Dilaksanakan di waktu duhur. Sholat Jumat jam 12 boleh tidak? Boleh ketika sudah duhur. Setengah 1 boleh tidak? Jam 1 boleh tidak? Jam 2 boleh tidak? Oke, nanti kita lanjutkan deh yang masih bingung-bingung itu. Minimal 40 orang ya. Makanya ini dengarkan baik-baik semuanya untuk anak-anak, terutama yang putra. Kenapa guru agama ngoyak-ngoyak segera lungguh ning depan mimbar soh pertama? Karena kalau belum ada yang duduk di sana, sholat Jumat belum bisa dimulai. Karena syaratnya harus ada 40 orang. Dan semua siswa sering mengatakan, Pak, urung adan. Arep adan nunggu iki ja. Ya, dong paham? Arep adan itu nunggu wong 40 dhisik lagi diadani. Kalau Anda belum duduk di sana, ya sampai ajik jumblek gini nggak mungkin diadani. Pak, perempuan kan sudah banyak. Kan perempuan nggak wajib. Ya. Jadi kehadirannya juga di nomor sekian kan. Yang paling penting adalah laki-laki. Makanya laki-laki nanti kalau waktu sholat Jumat langsung saja ke sana. Tidak didahului Jumatan di lokasi yang sama. 2 kloter. Ya, boleh. Ya. Kloter pertama Jumatan kelas IPA 1, IPA 2 sampai IPA 5. Kloter kedua IPS 1 sampai IPS 4. Tidak boleh. Ya. Bareng-bareng. Diawali dengan 2 khutbah. Khutbah pertama dengan khutbah kedua. Ya, ini rukun khutbah Jumat nanti dibaca di modul di buku paket sudah kita sediakan. Ini salah satu contoh teksnya ya. Nanti biar lebih versinya banyak, ada yang alhamdulillahirabbil alamin, ada yang innalhamdalillah, ada. Wes, nanti versi yang mana silahkan diambil lah. Intinya ucapan hamdalah. Ya. Ini jeda dan seterusnya. Oke, anak-anak sekalian, nanti untuk lanjutan bisa dilihat ya. Setelah ini kita akan melihat sebuah video. Tadi kita mendengarkan bareng-bareng, belajar bareng-bareng tentang apa itu khutbah. Nah, ini ada salah satu contoh khutbah. Disimak baik-baik, nanti kita cocokkan apakah ada atau tidak rukun-rukunnya, apakah sesuai dengan keterangan tadi di depan atau tidak. Kita coba lihat bersama-sama dan kita dengarkan bersama-sama. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiba sakaratul maut seseorang, diriwayatkan dari Bara bin Azib, datang segerombolan malaikat dipimpin oleh malaikat maut bersama malaikat rahmah. Biasanya kalau kita menjumpai saudara kita yang ingin menghadapi sakaratul maut, keadaan matanya seperti ini. Dia sedang melihat bukan dengan tatapan yang kosong, tapi dia sedang melihat makhluk Allah yang belum pernah dia lihat selama kehidupan di dunia ini, yaitu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana posisi malaikat saat itu? Oke, anak-anak sekalian, itu tadi video yang pertama tentang khutbah. Nanti dianalisis apakah ada rukun-rukunnya sudah sesuai atau belum, ya. Ada hamdalahnya, kemudian ada sholawatnya kah, ada bacaan ayatnya sesuai dengan anjuran kah, ada permintaan takwa, meningkatkan takwa enggak. Nanti coba diamati. Nah, sekarang kita lihat video tipe kedua. Ya, ini video tipe tausiah kalau tidak ceramah, ya. Coba nanti kita lihat bersama. Bagaimana cara menemukan jodoh kita tanpa pacaran, Pak Ustadz? Ustadz Hamid Kiai datang. Mereka punya banyak stok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Ustadz punya pesantren kan? Punya. Ustadz dekan Fakultas Syariah ada mahasiswi kan? Iya. Tolong carikan saya yang ada empat-empatnya Pak Ustadz. Kaya, cantik, bangsawan, dan berakhlakul karimah. Insya Allah mereka carikan. Ini ada orangnya rajin, tapi pesek. Ini ada orangnya mancung, tapi nggak soleha. Oh, nggak mau juga. Ini yang ada. Ini cantik, bangsawan, orang baik, soleha, jilbabnya panjang. Yang ini aja, tapi baru meninggal. Kalau jodoh tak akan kemana. Itu kata-kata indah, tapi harus ada usaha. Ustadz ceramah diberi air minum. Ini minder enggak? Diberi air minum. Lalu kemudian apakah air minum itu memang sudah ditakdirkan untuk Ustadz? Iya. Coba kalau dia tidak mau berusaha menggerakkan gelas ke mulutnya, dia cuma lihat aja senyum. Masuk air itu ke mulut. Tidak, harus ada usaha. Anak-anak muda usaha. Enggak perlulah saya ajari anak muda. Tanya bapak-bapak. Bapak ini malah ada yang dapat 2, ada 3. Ustaz, apa hukumnya sholat bagi pelaku zina? Diterima apa enggak sholatnya Pak Ustaz? Man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar lam yazdad illa bu'dan. Siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, maka dia semakin jauh dari Allah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Apakah dengan dosa itu dia menjadi kafir Pak Ustadz? Dia tidak kafir kalau tidak ingkar. Kalau dia katakan tidak ada itu Tuhan, tidak ada itu surga, tidak ada itu neraka, tidak ada akhirat, baru dia kafir. Tapi kalau dia sekedar buat dosa, maka dia fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak berikan hidayah kepada orang yang fasik.
Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fasik. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Kenapa Ustaz selalu bacakan doa di belakang? Biar supaya jamaah mengaminkan. Amin. Amin. Oh, kalau gitu Ustaz aja yang enak, Ustaz yang dapat, kami yang mengaminkan pendapat dia. Apa kata malaikat? Walaka mislu. Kau tadi sudah mengaminkan, engkau dapat yang sama seperti yang kau aminkan. Makanya ibu kalau bapak berdoa, ibu aminkan, tapi ibu tanya dulu doanya apa. Amin. Amin. Tanya, Mas doanya apa? Bagaimana jika ada pertanyaan masalah agama, tapi kita tidak memiliki ilmu? Apakah kita boleh berpendapat atau bagaimana Pak Ustadz? Saya menjawab yang saya pernah baca. Oke, anak-anak sekalian, tadi video kedua sudah kita tonton, ya. Ada bedanya tidak video pertama dengan video kedua? Ada kan? Secara tempat jelas berbeda, secara tata bahasa juga berbeda, secara ekspresi juga berbeda. Nanti kita akan lebih jelasnya. Kita bedakan juga dengan video yang ketiga, ya. Kita akan nonton video yang ketiga. Video ceramah juga, tausiah juga. Cuman nanti bagaimana sih cara ceramah yang baik, cara dakwah yang baik, nanti kita akan belajar bersama. Kita amati video yang ketiga. Maka belajarlah untuk mengikhlaskan, kembalikan ke Allah. Ingat ya, ikhlas itu bukan tidak berharap, ikhlas itu berharap, tapi berharapnya kepada siapa? Kepada Allah. Maka apa nanti cirinya orang yang ikhlas? Dia yakin semua yang terjadi atas skenario Allah, dan kalaupun Allah mengizinkan orang itu pergi dari hati kita, karena Allah tahu orang itu bukan yang terbaik untuk kita. Allah tahu kamu itu bisa menemukan yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkanmu. Topik kita sore ini adalah ikhlaskan, maafkan. Ahilman mau tanya, ikhlas itu susah atau mudah? Jawab, mudah atau susah? Susah atau mudah? Nah, kenapa ikhlas itu susah? Karena pahalanya surga. Kalau ringan, pahalanya kipas angin, kulkas, satu pintu, ya. Terus apa lagi? Payung dan piring cantik, gitu ya. Ikhlas itu susah karena pahalanya surga. Memaafkan susah karena pahalanya surga. Maka setiap pahala yang besar itu pasti diiringi dengan ujian pengorbanan yang berat. Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, apabila Allah sedang mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Allah akan menguji hamba tersebut. Kenapa? Karena Allah mencintai hamba tersebut. Maka sesuatu yang harus menghadirkan keikhlasan, besar ujiannya, besar pengorbanannya, karena boleh jadi di dalamnya Allah siapkan pahala besar bagi kita karena sesuatu yang menyakiti kita. Maka ini quotes yang pertama dari Ahilman ya. Nggak mau kalah sama Abang Muhajir gitu. Gini, pertama cara kita memandang satu persoalan ya, cara kita memandang satu masalah. Kalau kita melihat suatu masalah itu sebagai ujian yang berat, maka kita akan capek menerima itu. Tapi kalau kita melihat masalah itu atau ujian itu sebagai bentuk pesan cinta Allah kepada kita, maka kita akan ringan menerimanya. Maka teman-teman belajar
Kalau dapat masalah, dapat ujian, maka masalah ujian itu adalah pesan cintanya Allah, berkah yang tersirat, pesan cinta yang tersurat, yang Allah berikan kepada kita karena Allah merindukan kita. Itu poinnya. Ini kan Ahilman dari wajahnya hampir sama semua ya. Wajah-wajah banyak masalah kelihatannya. Atau wajah-wajah yang sedang diuji. Ahilman ingin berikan kabar kepada teman-teman, kalau teman-teman sedang diuji, bergembiralah karena teman-teman sedang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ciri dan cara Allah merindukan seorang hamba dengan cara apa? Allah hadirkan ujian kepada hamba tersebut agar hamba tersebut ketika mendapatkan ujian itu dia jadi ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman nanti buka surat Al-Baqarah ayat 155 156. Abah sudah buka, saya langsung ngintip barusan di situ. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti kata Allah, kami akan menguji kamu sekalian bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit saja, dengan sesuatu yang kecil saja. Ini yang jarang kita kupas sebenarnya ya. Teman-teman, kita ini suka ngerasa begini, kalau lagi dapat masalah, seakan masalah-masalah itu berat ya. Padahal sebenarnya dalam pandangan Allah, masalah itu kecil. Ini rumus. Jadi kalau teman-teman dikasih masalah, ingat masalah kita kecil. Tapi nikmat yang Allah berikan besar. Jangan kebalik. Kita mah kadang-kadang sok pinter ngitung masalah dibanding ngitung nikmat. Betul nggak? Kalau dikasih nikmat kadang-kadang kita ngerasa seetik, dikasih masalah asapang loba masalah nak. Lihat wajah saya. Kumaha dalam masalah teh ya meureun. Oke, tadi kita sudah nonton video bareng-bareng. Semua sudah melihat dengan seksama video tadi sudah? Sudah bisa membedakan mana yang khutbah, mana yang ceramah, mana yang tausiah, sudah bisa membedakan? Walaupun ada yang menyamakan antara tausiah dengan ceramah. Yang jelas minimal kita bisa membedakan mana khutbah, mana ceramah, ya. Nah, anak-anak sekalian, sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi di grup WA, nanti kita persilakan untuk Anda mencari apa perbedaan khutbah, dakwah, dan juga tabligh. Ya. Khutbah, dakwah, dan juga tabligh. Spill sedikit saja, khutbah itu tadi setiap hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana itu ada khutbahnya. Dakwah itu adalah mengajak seseorang. Ya, dakwah itu adalah mengajak seseorang. Tabligh ini tausiah, ceramah, seperti video yang kita sampaikan tadi. Nah, yang dicari adalah ada perbedaan di antara tiga ini dilihat dari rukunnya, waktunya, tempat, objek. Ya. Rukun, waktu, tempat, objek. Paham? Kurang lebih kita kasih waktu sekitar 20 menit dari sekarang untuk berkumpul dengan kelompoknya. Boleh di taman, boleh di masjid, boleh di perpustakaan, boleh di laboratorium, silahkan, terserah. Di monkey house juga silahkan. Lapangan basket juga silahkan, mumpung cuacanya mendukung. Ya. Boleh semuanya, yang jelas senyamannya. Kumpul, koreksi ini, setelah itu nanti kita presentasi. Oke, 20 menit dimulai dari sekarang. Baik-baik, akan ditulis dan juga diterangkan. Kalau benar kita pakai, kalau ada yang salah kita perbaiki. Silakan. Oke, hasil dari kelompok saya adalah rukun dari khutbah itu ada. Rukun dari dakwah itu tidak ada. Sama juga dengan dakwah, tabligh juga tidak ada. Waktu khutbah ada, tapi ketentuannya juga. Dakwah bebas ataupun sembarang waktu. Sama dengan dakwah, tabligh juga sembarang waktu. Tempatnya khutbah diwajibkan di masjid. Dakwah bisa di sembarang tempat maupun objeknya.
Sama dengan dakwah, tabligh juga. Objek dari khutbah itu adalah ramai-ramai atau banyaknya orang. Objek dari dakwah bisa dilakukan 1 atau 2 orang. Tabligh dengan khutbah objeknya itu sama, menggunakan banyak orang. Sekian dari saya, mewakili dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fathul Aziz. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke, tadi kelompok 1 sudah menuliskan hasilnya. Khutbah itu ada rukunnya. Kemudian dakwah itu enggak harus pakai rukun apapun. Asal penyampaiannya benar. Tabligh juga gitu. Khutbah ada waktunya. Dakwah bebas. Kapan saja boleh. Tabligh juga kapan saja boleh. Khutbah tempatnya spesial, khusus. Kalau enggak di masjid, di lapangan atau di mimbar. Tidak ada tempat selain itu. Kemudian untuk dakwah, tempatnya mah bebas, kapan saja, di mana saja. Kemudian tabligh juga gitu, sama dengan dakwah. Objeknya, kalau khutbah jelas jamaah. Ya, khutbah itu jamaah. Kalau dakwah, boleh 1 orang, 2 orang, 3 orang, nggak harus banyak. Kalau tabligh, ceramah, ya harus banyak orang. Tapi nggak harus seperti khutbah. Kalau khutbah kan laki-laki nih targetnya. Kalau tabligh semuanya boleh, laki-laki dengan perempuan, anak-anak semuanya boleh kena tabligh atau kena ceramah. Ya, itu anak-anak sekalian sekilas tentang diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya adalah khutbah itu berbeda dengan ceramah, berbeda dengan dakwah, berbeda dengan tabligh. Ya, khutbah ada aturannya, khutbah ada waktunya. Kalau dakwah dan tabligh sesuai dengan yang kita bahas tadi. Oke, untuk pertemuan yang akan datang, silahkan semua persiapan karena masih minggu depan dan kita melewati hari Jumat. Anak-anak akan kita beri tugas untuk mengamati cara khutbah khotib di desanya masing-masing, ya, di masjidnya masing-masing. Kalau yang putri gimana, Pak? Nah, yang putri nanti di kecamatan kita akan ada haul besar-besaran, salah satu pondok pesantren, di mana itu akan menghadirkan ustadz kondang juga. Silahkan hadir dan diamati cara ceramahnya. Diamati caranya, kemudian dicatat isinya. Ya, bagi yang putri dengan yang putra sama tugasnya. Satunya khutbah, satunya ceramah. Paham? Dikumpulkan minggu depan pas pertemuan pendidikan agama. Untuk mengakhiri acara kita kali ini, pembelajaran kita kali ini, silahkan Anda mengisi post-test juga yang sudah kita sediakan di link WA Anda masing-masing. Kerjakan, kemudian nanti difoto dan dikirim di grup hasil pekerjaan Anda. Kalau pretest tadi dikumpulkan, kalau post-test dikirim lewat grup WA masing-masing. Paham? Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, semua sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Sudah? Silakan perwakilan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Persiapan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Semoga selamat sampai di rumah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.